Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemala Fadila ND SPMSI, salah satu dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah Manajemen Pemasaran adalah mata kuliah wajib pada program studi agribisnis yang berada pada semester genap dan berbobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep, prinsip, teknik, proses, dan sistem pemasaran. Adapun aplikasi mata kuliah ini menggunakan landasan filosofi, teori, dan pembentukan keterampilan profesional berdasarkan kompetensi agribisnis. Mahasiswa diharapkan pada mata kuliah ini dapat menerapkan fungsi-fungsi pemasaran dalam pengolahan produk di bidang pertanian. Dalam bidang pengajaran ini mengacu pada sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi kuliah sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disampaikan mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan khusus, aspek keterampilan umum, dan aspek pengetahuan. Adapun CPL pada perkuliahan ini dapat dilihat pada layar berikut. Dari CPL tersebut kemudian menurunkan 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah seperti pada layar berikut. Dan dari 3 CPMK menurunkan kembali 7 sub CPMK. Adapun materi pada mata kuliah Manajemen Pemasaran adalah yang pertama adalah pengertian pemasaran dan lembaga pemasaran. Yang kedua adalah jenis-jenis saluran pemasaran. Yang ketiga, perilaku konsumen. Yang keempat, riset pasar. Yang kelima, strategi pemasaran. Yang keenam, kebijakan harga. Dan yang terakhir adalah marketing plan atau rencana pemasaran. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama menggunakan referensi utama, seperti yang ditunjukkan pada layar. Dan untuk sebagai referensi penunjang, saya juga menggunakan beberapa artikel ilmiah dan berita-berita terkait di berbagai media. Itulah model delivery yang saya sampaikan pada proses pengajaran yang saya bawakan di kelas. Yang kedua adalah aspek interaction. Interaction adalah proses interaksi yang terjadi antara saya sebagai seorang dosen dan mahasiswa demi tercapainya capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya gunakan di dalam kelas itu menggunakan sistem SCL atau Student Center Learning, di mana mahasiswa sebagai pihak yang lebih aktif, mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mencapai capaian pembelajaran di kelas. Saya sebagai dosen menyampaikan materi perkuliahan dan menyisipkan pertanyaan, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan memberikan pendapat mereka masing-masing. Metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih dominan menggunakan metode pembelajaran studi kasus, di mana pada metode pembelajaran studi kasus terbentuknya small group discussion atau grup diskusi, sehingga diharapkan adanya interaksi antar mahasiswa di dalam kelompok. Mahasiswa menggali, mendiskusikan, menganalisis, dan memecahkan kasus yang diberikan. Adapun platform yang saya gunakan pada perkuliahan ini yaitu menggunakan laman pintu.ac.id dan juga aplikasi Adlink sebagai tempat mereka mengabsensi kehadiran, mengakses materi kuliah, melakukan kuis, dan mengumpulkan tugas secara online. Selanjutnya adalah aspek asesmen. Aspek ini adalah mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah 10% untuk kuis, 20% untuk tugas, 20% untuk praktikum, 20% untuk UTS, dan 30% untuk UAS. Biasanya indikator penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa di awal-awal perkuliahan saat menyampaikan kontrak perkuliahan. Hasil asesmen yang dilakukan harapannya agar mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang dilakukan oleh dosen secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan
pada proses pembelajaran di mata kuliah manajemen pemasaran yang terdiri dari aspek DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan micro teaching pada mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi perilaku konsumen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Harapan Ibu kalian tidak hanya sehat hari ini, tapi juga senang, bahagia, dan siap menjalani perkuliahan hari ini ya. Oke. Agar kuliah kita hari ini lancar, diberkahi, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat, silakan berdoa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, seperti biasanya bagaimana kalau kita presensi terlebih dahulu ya. Presensi di akun masing-masing melalui laman pintu.ac.id. Silakan di absen. Alhamdulillah hari ini kita ada di pertemuan yang kelima untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Materi kuliah kita hari ini yaitu berkaitan dengan perilaku konsumen. Sebelumnya, apakah Ibu sudah memberitahu terlebih dahulu bahwa kalian harus mempelajari materi ini di rumah? Sudah belajar? Sudah. Baik, kalau memang sudah belajar, silakan kalian melakukan kuis terlebih dahulu atau pretest. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, bisa melalui aplikasi Quizizz atau melalui website dari Quizizz. Silakan dikerjakan dengan memasukkan kode seperti yang Ibu sampaikan di layar. Silakan. Oke, terima kasih ya yang sudah mengerjakan. Mudah-mudahan nilai pretestnya bagus ya. Oke, untuk materi ini, materi perilaku konsumen, kita punya capaian pembelajaran. Apa capaian pembelajarannya? Yaitu kalian sebagai mahasiswa itu dapat mengidentifikasikan dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, pertama sekali kita lihat dari slide yang ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Ini gambar apa ya yang pertama? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu, yang terlihat di gambar itu ada seorang ibu-ibu yang kebingungan membeli suatu barang. Ada seorang ibu-ibu yang sedang kebingungan. Ya, membeli suatu barang di supermarket. Oke, benar sekali. Gambar kedua. Saya, Bu. Ya, bagaimana? Gambar yang kedua itu, Bu, memperlihatkan ibu-ibu yang sedang menunggu diskon di mall. Oke. Baik, terima kasih ya. Ini adalah kedua gambar sebuah perilaku konsumen yang sedang membeli suatu produk di swalayan. Ya, seorang ibu-ibu sedang membeli barang tapi kebingungan, dan satu lagi dengan gercepnya, dengan gerak cepatnya, dia membeli barang karena diskon. Bisa kita lihat di sini ya, ada perbedaan perilaku konsumen. Oke. Selanjutnya, sebenarnya apa sih motivasi kita belajar perilaku konsumen ini? Yang pertama, karena konsumen itu raja. Pembeli adalah raja. Sering dengar kan? Sering. Oke, ya. Itu karena adalah perilaku konsumen yang paling penting untuk dipelajari. Yang kedua, itu adalah suatu cara untuk mempertahankan konsumen. Kalau suatu perusahaan ataupun pemilik perusahaan tidak memahami bagaimana perilaku konsumen, bagaimana perilaku pembelinya, dia tidak akan bisa mempertahankan konsumen. Pembelinya lari, gitu ya. Jadi bangkrut. Maka perlu belajar perilaku konsumen. Yang ketiga, yaitu untuk memprediksi tren pasar. Tren pasar sedang naik daunnya apa nih sekarang? Produk apa? Produk kecantikan, produk makanan, produk fashion. Masyarakat sekarang lagi eksis maunya apa? Jadi perlu dipelajari perilaku konsumen agar mengikuti tren pasar itu. Yang keempat, untuk meningkatkan daya saing. Tentu saja ya, perusahaan yang tidak bisa mempertahankan konsumen, tidak dapat meningkatkan daya saing, maka tentu usahanya akan bangkrut. Nah, menurut teori James F. Engel
Perilaku konsumen itu adalah tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Sedangkan menurut Gerald Zalman, perilaku konsumen adalah tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan untuk mendapatkan, menggunakan suatu produk sebagai akibat dari pengalaman dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lain. Dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang atau jasa. Jadi ingat ya, kalau yang namanya perilaku adalah bentuk tindakan. Oke. Ada lagi yang namanya peran pembelian, ya. Peran pembelian itu ada pencetusnya. Kalau membuat satu produk tentu ada CEO-nya ya, ada penemunya ya. Nah, inilah yang namanya pencetus. Kemudian pemberi pengaruh. Ini yang sering kita dengar sebagai influencer. Biasanya ini dilakukan oleh pihak yang melakukan promosi. Kemudian pengambilan keputusan. Ada pembeli dan ada pemakai. Nah, bagaimana proses pembelian konsumen? Jadi konsumen itu ketika membeli juga ada prosesnya. Apa yang dipertimbangkannya? Pertama, dia sadar bahwa itu adalah suatu kebutuhan. Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan itu sangat berbeda dengan keinginan. Namun dalam materi ini kita mempelajari tentang kebutuhan, bahwa salah satu proses pertama itu karena adanya kebutuhan, sadar akan butuh ya. Kedua, adanya pencarian informasi. Tentu ketika kita membeli satu barang, tentu kita cari informasi dulu kan? Ini barangnya bagus atau tidak? Ini barangnya berkualitas atau tidak? Tahan lama atau tidak? Murah atau tidak? Ya, biasanya yang perempuan cari yang paling murah. Kalau yang laki cari yang paling kece, yang paling bagus ya, gayanya kan? Itu bisa dilihat dari bagian pencarian informasi. Biasanya dari media sosial. Lihat testimoni. Yang ketiga, evaluasi alternatif yang ada. Jadi kalau barang si A ini bagus, gimana ya kalau barang B? Kira-kira B lebih bagus atau tidak ya? Biasanya perempuan akan banyak lagi pilihan-pilihannya kan? Beli satu jilbab, ini kualitasnya bagus tapi warnanya nggak bagus. Warnanya udah bagus tapi mahal, ya kan? Jadi banyak pertimbangan. Jadi ada yang namanya proses mengevaluasi alternatif. Kemudian yang keempat adalah keputusan membeli. Kemudian setelah itu baru diputuskan membeli atau tidak. Dan yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Barulah ada efek puas atau tidak. Oke. Nah, ini yang paling penting dalam materi ini. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada pengaruh psikologis. Apa itu pengaruh psikologis? Pengaruh psikologis ini adalah pengaruh yang dikarenakan motivasi. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, kemampuan belajar dan sikap pribadi, sikap perseorangan. Yang kedua, pengaruh pribadi karena gaya hidup. Ini gaya hidupnya mewah atau tidak? Maka barangnya nggak mau yang murah kan? Barangnya yang mau yang mahal. Kepribadian. Biasanya kepribadian yang introvert beda kan sama kepribadian yang ekstrovert. Ekstrovert kan suka bermain ya di luar ya. Kalau yang introvert suka baca buku biasanya, baca majalah, baca komik, maka perilakunya berbeda antara yang punya kepribadian introvert dengan kepribadian yang ekstrovert. Itu tergantung, namanya faktor pribadi. Yang ketiga, pengaruh sosial. Karena keluarga, anak pejabat, ya konsumtifnya beda dengan sisi konsumtif keluarga yang biasa-biasa saja. Betul? Betul. Karena pendapat pimpinan, karena teman, karena rekan sekerja ya. Oh, teman maunya pulpen yang agak mahal, jadi saya harus beli yang mahal juga. Jadi ini karena faktor sosial. Jadi ada pengaruh di situ. Kemudian ada karena faktor profesi. Yang terakhir adalah karena faktor budaya, subkultur dan kelas sosial. Kalau orang Aceh budayanya apa? Sering ke warung kopi. Maka bisa kita lihat perilaku orang Aceh berbeda dengan perilaku yang mempunyai suku yang berbeda. Makanya bisa kita lihat perilaku konsumen di Aceh banyak menghabiskan waktu di warung kopi karena faktor
budaya. Jadi minum kopi adalah menjadi suatu budaya, menjadi satu budaya sekaligus menjadi hobi. Itu karena faktor budaya tadi ya. Nah, sekarang Ibu tanyakan, kira-kira kalau pendapatannya 8 juta, beda nggak dengan yang pendapatannya 2 juta? Sisi konsumtifnya beda atau sama? Beda. Itu karena kira-kira karena pengaruh psikologis, pribadi, sosial atau budaya? Ya, karena faktor pribadi, yaitu karena status ekonomi. Iya, tentu ya. Kalian yang mahasiswa beda perilaku konsumennya dengan Ibu sebagai dosen karena punya keperluan yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang tadi ya, ada faktor sosial, faktor psikologis, faktor pribadi, dan faktor budaya yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. Sekarang kita beralih dan sama-sama melihat gambar di layar. Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang pertama itu apa? Ya Bu, Ya, silakan. di gambar pertama itu saya lihat ada satu produk yaitu susu beruang Bu. Ya, benar ya. Di layar ada gambar susu walaupun isinya susu sapi. Namanya susu beruang ya. Tapi gambarnya gambar apa? Gambar beruang. Tapi promosinya gambar apa? Gambar naga. Promosinya gambar naga, namanya susu beruang, tapi isinya susu sapi. Ya, luar biasa ya produk ini ya. Yang kedua, gambar apa? Ya, silakan. Kedua itu Bu, terlihat masyarakat menyerbu susu beruang Bu. Iya, masyarakat menyerbu susu beruang yang ada di supermarket. Ini kejadiannya di mana ya? Siapa yang bisa ambil kesimpulan dari kedua gambar ini? Ya, silakan. Jadi susu beruang ini ketika pada masa COVID-19 itu banyak masyarakat menganggap bahwasannya susu beruang ini bisa menangkal virus COVID-19. Jadi mereka ini menyerbu ataupun membeli secara banyak terhadap susu beruang ini. Ya, benar ya. Ini beritanya sempat viral di mana banyak masyarakat menyerbu susu beruang yang katanya susu beruang itu bisa menangkal COVID ya, selain vitamin C ya. Jadi banyak masyarakat yang membeli susu beruang ini sehingga sampai ludes itu ya, sampai nggak ada stoknya lagi. Ini adalah suatu bentuk perilaku konsumen yang mempengaruhinya faktor apa? Faktor sosial ya, karena adanya pandemi ya, betul? Betul, oke. Oleh karena itu, maka karena adanya kebutuhan, makanya akan mempengaruhi perilaku. Saat kita butuh, maka akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, ada teorinya, teori kebutuhan menurut teori ya. Ada teori menurut kebutuhan, yaitu menurut Abraham Maslow. Teori dari Abraham Maslow menyatakan bahwa ada beberapa macam kebutuhan manusia. Yang paling pertama itu adalah kebutuhan psikologis. Ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan rasa sosial, kebutuhan akan harga diri, dan yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. Oke. Sekarang yang terakhir, coba kalian buka isi dalam tasnya, coba perlihatkan dompetnya pada Ibu. Coba angkat ke atas dompetnya. Wah, bermacam-macam warna dan bentuk ya. Ya, bisa Ibu ambil contohnya. Ini dompet yang perempuan dan ini dompet yang laki-laki. Kalau yang perempuan warnanya? Kalau yang laki-laki warnanya? Hitam. Dan Ibu lihat tadi ketika kalian mengangkat dompet, itu warnanya berbeda-beda. Yang berwarna-warni itu adalah dompet yang perempuan. Ini karena apa? Perilaku konsumen karena dipengaruhi oleh faktor apa? Faktor pribadi, sosial, psikologis, budaya, psikologis. Karena beda ya, perempuan dan laki-laki itu kecenderungan memilih warna itu berbeda. Oke. Terima kasih. Oke, cukup sekian. Kita akan membagikan kelompok untuk membahas beberapa masalah. Oke? Kita bagi kelompok 2 ya, dan silakan diatur posisinya.
Oke, kita sudah membagi kelompoknya menjadi dua. Yang di sebelah kiri Ibu ada kelompok A, yang sebelah kanan ada kelompok B. Ya, baik, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya pendapatnya dan solusinya yang akan diberikan atas masing-masing studi kasus yang seperti Ibu tampilkan di layar ya. Untuk yang kelompok A, ini ada gambar mengenai boyband Korea. Yang kelompok B ada mengenai produk kosmetik di Indonesia. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, dipersilahkan untuk kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang studi kasus tentang K-pop. Yang gambar pertama adalah K-pop yang boybandnya BTS, kepanjangannya Bangtan Boys. Terus ada yang gambar kedua yaitu McDonald bekerja sama dengan BTS, dan gambar yang ketiga adalah ojol yang akan membelikan McDonald. Yang gambar keempat adalah karena gerainya ditutup, banyak konsumen membeli McDonald tersebut. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Yang kelompok B ada yang mau bertanyakan? Silakan kelompok B, jika ada yang bertanya. Sampai kapan pengaruh produknya terhadap konsumen? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok B. Menurut saya, sampai kapan konsumen dipengaruhi oleh konsumen tersebut? Sampai batasnya antara kerjasama BTS dengan McDonald. Oke, cukup paham? Kelompok B? Ya, silakan. Silakan kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok B. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu seperti gambar di sini ada brand satu produk yaitu Wardah Lip Color Series. Ini ada brand ambasadornya yaitu Dewi Sandra, seorang influencer atau artis, dan yang gambar yang sebelahnya merupakan counter dari Wardah Kosmetik. Jadi di sini diambil Dewi Sandra untuk menjadi brand ambasador kosmetik Wardah karena untuk menarik daya konsumen pembeli. Karena mungkin Dewi Sandra merupakan artis, ibu-ibu banyak yang mengenal Dewi Sandra, makanya dipakai Dewi Sandra untuk brand ambassador kosmetik Wardah. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok A? Saya ingin bertanya, bagaimana persaingan produk kecantikan di zaman modern sekarang ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi persaingan produknya sekarang itu tergantung dari seberapa impor yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Media sosial juga sangat berpengaruh dalam persaingan bisnis industri sebuah kosmetik. Seperti dapat kita promosikan melalui TikTok, Instagram. Jadi perdagangan industrinya sangat mudah sekarang dan nyaman. Mungkin hanya ini dapat saya jawab dari pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Ya, silakan. Yang mau bertanya, apakah perilaku konsumen itu bisa berubah-ubah? Ya, perilaku konsumen itu akan berubah-ubah tergantung pribadinya. Apakah itu karena faktor ekonomi? Tentu faktor ekonomi bisa jadi berubah ya, bisa jadi di atas, bisa jadi di bawah. Seperti itu juga dengan faktor psikologis ya. Dan perempuan punya faktor psikologis yang lebih banyak tentunya ya dibandingkan dengan laki-laki, sehingga itu akan mempengaruhi perilaku konsumen ya. Oke, demikian pembahasan diskusi kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan dari materi dan kelompok hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya itu bahwa perilaku konsumen mempengaruhi faktor sosial, psikologi, pribadi, dan budaya. Oke, ya, benar sekali ya. Kesimpulannya adalah perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor apa? Sosial. Kedua faktor psikologis. Ketiga faktor pribadi. Dan yang keempat adalah faktor Sosial.
budaya. Oke. Silakan tepuk tangan. Ya, untuk melihat sejauh mana kalian memahami perkuliahan kita hari ini, maka silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kita akan melakukan post test ya. Silakan dibuka HP-nya melalui aplikasi Quizizz atau website Quizizz. Oke, terima kasih sudah melakukan post test hari ini. Adapun materi minggu depan yang harus kalian pelajari lagi ke depan yaitu mengenai perilaku pembelian, keputusan pembelian dan pasca pembelian. Kalau hari ini kita belajar perilaku konsumen, maka ke depan kalian harus mempelajari tentang pembelian dan keputusan dari pembelian. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas dan tolong dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Tugasnya akan Ibu kirimkan di grup kelas. Silakan nanti Komting mengkoordinir pengumpulan tugasnya, oke? Akhir kata, akhiri perkuliahan hari ini dan kita akhiri dengan membaca doa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Selesai. Terima kasih atas kedatangan dan kehadiran kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam